Gimana nih? Keren nah mobilnya nah. Kamu mau beli berapa? 15? 12? Mahal. Lihat ini minimal $20,000 gitu. Halo pemirsa, apa kabar? Kali ini Jurgen dan saya berada di ajang Washington DC Auto Show 2015. Ini pameran mobil terbesar di Washington DC ya. Betul, iya ini acara tahunan Gen, dan ini sifatnya sebetulnya ingin mengajak warga Washington DC untuk ayo dong beli mobil. Iya. Terutama pas lagi bensin murah di Amerika ya. Betul. Nah, ini mendorong daya beli konsumen juga. Dan kalau bisa dilihat oleh pemirsa di sini berbagai merek mancanegara dan juga merek Amerika tentunya meramaikan Washington DC Auto Show. Iya, nah di sini ada apa aja nih ya? Katanya konon ada teknologi baru. Tapi teknologi lama juga masih ditampilkan ya, masih menjadi jagoan ya. Misalnya kayak listrik. Betul. Gitu. Terus ya teknologi hybrid lah ya. Tapi memang nih yang dicari oleh masyarakat Amerika selain bensinnya irit, harga mobilnya murah, terjangkau, tapi juga mereka mau coba bahan bakar baru gitu ya. Misalnya hidrogen. Nah, ternyata ini mulai dimasalkan gitu ya, produksi massal. Oke pemirsa, kita lihat ada apa aja di pameran ini. Dilihat dari beragam sistem penggerak mesin mobil yang dipamerkan dalam Washington DC Auto Show tahun 2015 ini, nampaknya industri otomotif masih mencari kombinasi yang tepat. Teknologi yang menawarkan perbaikan dalam penghematan bahan bakar dan ongkos produksi yang paling rendah akan memenangkan persaingan. One strong trend is downsizing turbocharging of engines. We see also a gradual introduction of more hybrids. Seperti meniupkan udara pada api yang nyaris padam supaya menyala kembali, itulah cara kerja turbocharger. Sedan Volvo Drive E memiliki tidak hanya satu, tapi 3 turbocharger, sehingga mesinnya mampu menghasilkan 450 tenaga kuda. Gagasan-gagasan canggih seringkali diuji cobakan pada mobil-mobil mahal. Sedan baru BMW Hybrid i8 memiliki 2 pemindah daya terpisah yang bisa digunakan sendiri-sendiri atau bersamaan. Sel bahan bakar hidrogen merupakan sumber energi lain untuk kendaraan listrik. Honda memamerkan konsep mobil berbahan bakar hidrogen yang bisa menempuh jarak 500 km untuk satu tangki. Rencananya mobil ini akan diluncurkan di pasar tahun depan. This is just a laboratory on the road, and in 5 years or so I expect to see some of those technologies in high volume cars. Kata Filipi, banyak bahan baru juga diperkenalkan dalam pameran tahun ini. We have 2 trends right now on the market. One is multi-material structures, combination of aluminum and steel, high-strength steel, and Ford has made quite a splash with the new F-150. Katanya, saat ini arah utama dalam penelitian dan pengembangan adalah bagaimana mengembangkan teknologi pengolahan untuk produksi kendaraan canggih dalam jumlah besar. Pabrik otomotif memamerkan kemajuan mobil-mobil listrik. Volkswagen banyak menarik perhatian dengan model populer Golf versi listrik. Mobil ini bisa menempuh jarak sampai 133 km. Sementara model Soul yang cukup untuk satu keluarga dari Kia Motors bisa menempuh jarak 160 km. Dari pameran otomotif Washington DC ini ada kesan kuat bahwa teknologi tinggi yang selama ini dipasang pada mobil mahal sudah mulai diusung ke mobil harga murah. Dari Washington DC, tim VOA. Permisi Mbak, ya. Mau beli hidrogen? Iya boleh coba Jadi mau berapa liter ya? Nah pemirsa, ini adalah contoh dari hydrogen dispenser ya, pompanya. Nanti kalau misalnya bahan bakarnya mobil itu hidrogen, ini yang bakalan kita lihat nih. Bentuknya sama aja sebetulnya ya sama bensin. Tapi harapan kita memang penggunaan bahan bakar fosil dikurangi ya. Betul. Nah konon katanya mobil berbahan bakar hidrogen ini katanya powerful sekali Jurgen. Bahkan kalau misalnya rumah mati lampu, ini menurut ini ya representasinya si Toyota Mirai ya. Kalau rumahnya mati lampu, itu tinggal dicolokin ke mobilnya terus bisa nyala selama seminggu. Luar biasa. Jadi bisa jadi generator. Ya. Nah, kita kan masih jalan-jalan di sekitar Washington Auto Show ini. Tapi kita istirahat dulu ya, Nak ya. Iya betul. Jangan kemana-mana, tetap di dunia kita.
Jurgen? Mau kemana kita? Aku baru beli nih Jurgen, harganya 40.000. Ini apa tipenya? Duitnya duit monopoli tadi. Ford ya. Ini Mustang, ya Mustangnya sebetulnya ya mobil sports ya, bukan Mustang yang GT. Ya, tapi ini walaupun 4 silinder, mesinnya tuh sangat kuat, 310 horsepower. Tadi kamu bilang harganya 40.000. Pakai duit monopoli tadi. Hampir 500 juta rupiah. Jadi nggak boleh keluar dari sini, Jurgen. Tapi emang banyak orang berpikir yang namanya mobil dengan bahan bakar alternatif, itu tidak bisa menyaingi performance mobil dengan bensin ya. Memang betul. Tapi jangan salah, sekarang berbagai produsen luxury cars ya. Misalnya favorit saya, Tesla. Nah, kencengnya pemirsa itu jadi dari 0 km ke 100 km itu cuma butuh waktu 3,7 detik. Nah, tuh kan. Begitu listrik lagi. Nah, ini makanya menjadi bintang di berbagai pameran mobil di seluruh Amerika Serikat. Mesin sel hidrogen dari Toyota ini mengubah hidrogen menjadi listrik. Hasilnya mesin yang halus, akselerasi lebih mulus dan tanpa jejak karbon monoksida. We think that hydrogen is the future of electric vehicles because they're so much more convenient. And the way it works is the hydrogen wants to combine with the oxygen in the air. It forms H2O, which is water vapor is the only exhaust, so it's a true zero emissions vehicle. Pesatnya teknologi mendorong banyak perusahaan mobil gencar memproduksi kendaraan hybrid dan listrik, walaupun banyak yang masih mencibir kemampuan mobil hybrid atau listrik. Sejumlah perusahaan seperti Tesla Motors menjawab tangan dengan memproduksi mobil listrik performa tinggi, mampu berakselerasi hingga 100 km per jam dalam 3,7 detik, mencapai kecepatan maksimum lebih dari 200 km per jam. Mesin listrik menghasilkan akselerasi tinggi berkat torsi yang setara atau bahkan lebih tinggi daripada mesin berbahan bakar bensin. Jadi konsep ramah lingkungan bisa sejalan dengan performa tinggi. Tak heran, merek Lux seperti BMW juga melirik teknologi listrik. Really the key for the future, I think, is hybrid technology. So rather than having a car like a Tesla that's completely electric power, you have a car like the BMW i3 or i8, which has a small gasoline motor to help charge the battery when it's needed, and electric motors to drive. Dari sejumlah 60 juta mobil yang diproduksi dunia per tahun, hanya 1 juta diantaranya berbahan bakar alternatif. Namun pada tahun 2013, jumlah produksi mobil hybrid dan listrik melonjak 2 kali lipat. Produsen kendaraan listrik belum meraih laba karena tingginya biaya memproduksi teknologi baterai. Harga sebuah baterai Tesla misalnya mencapai $50.000, separuh dari harga mobilnya sendiri. Namun begitu, produsen tetap rela merugi karena yakin teknologi listrik akan menguasai industri otomotif di masa depan. I think the mistake a lot of people in the media and the industry maybe thought was that, you know, when the Nissan Leaf came out or the Chevrolet Volt, that suddenly people would drop their gasoline-powered cars and rush for them. No, it's not that way. This is going to be a slow evolution, but it's also a Pandora's box moment. It's not going to get back in. Electrified vehicles are the way to meet those emissions in the future. Tantangan terbesar adalah memproduksi mobil dengan baterai terjangkau dan mampu bertahan lama, sehingga mobil tidak perlu sering dicas. Produsen otomotif memprediksi jutaan warga dunia akan segera beralih ke kendaraan berbahan bakar alternatif dalam waktu dekat. Dari kota New York, tim BOA. Again, ini tadi mobil hemat energi ya. Betul, listrik. Tapi ironis ya, justru di Amerika Serikat selama beberapa minggu terakhir harga bensin malah turun. Iya, 1 galon sekitar $2 di beberapa negara bagian ya. Mencapai titik terendah. Ngomong-ngomong soal harga bensin yang turun, ini juga mempengaruhi alat transportasi lainnya. Betul. Misalnya pesawat. Ya. Karena harga minyak dunia turun, aftur juga semakin murah. Ini sepertiga pengeluaran pesawat itu bayar aftur. Tapi yang jelas ini juga mendorong daya beli masyarakat untuk mobil ya. Jadi makanya nggak heran para produsen tuh berupaya untuk promosi gila-gilaan di acara-acara seperti ini. Tapi keren juga orang Amerika ya. Kenapa? Harga bensin turun, mari beli mobil. Gitu. Ketika harga minyak dunia sedang melonjak, banyak perusahaan penerbangan Amerika yang bangkrut. Harga BBM merupakan pengeluaran terbesar bagi perusahaan penerbangan, mencapai 1/3 dari total biaya yang harus ditanggung. Untuk bertahan, perusahaan penerbangan terpaksa mem-PHK pegawai dan memangkas pengeluaran lainnya.
Bahkan seorang pengamat menilai perusahaan penerbangan hanya meraih $7 dari setiap penumpang yang jumlahnya mencapai miliaran per tahun. Turunnya harga BBM membantu meningkatkan pendapatan bersih perusahaan. The outlook right now is positive. We expect profits in 2015 of around $25 billion. So that's going to be significant improvement over $19.9 billion. Murahnya harga BBM menyebabkan konsumen Amerika mampu berbelanja lebih banyak. Menurut Asosiasi Dealer Mobil Nasional Amerika, angka belanja mobil tahun 2014 merupakan yang tertinggi selama 8 tahun terakhir. Menurut seorang pengamat, kini konsumen Amerika berani membeli mobil ukuran besar, SUV atau truk yang selama ini dikenal boros bensin. Jaringan dealer milik Jack Fitzgerald yang telah berbisnis otomotif sejak 1950-an berhasil menjual lebih dari 24.000 unit mobil tahun lalu. They're big and they burn a lot of fuel. And they're popular. And when gasoline is less expensive, they're more popular. Para pengamat ekonomi menilai rendahnya harga BBM membantu menstimulasi ekonomi global. Namun pertumbuhan ekonomi masih terjegal sejumlah faktor peninggalan krisis keuangan, seperti tingginya hutang dan angka pengangguran. Menurut IMF, turunnya harga BBM tidaklah cukup mendongkrak ekonomi global. Despite the boost from oil prices, and despite a stronger U.S. growth, we see the global recovery continuing to face a very strong headwind. Turunnya harga minyak mengakibatkan perusahaan minyak kewalahan yang harus membatalkan berbagai proyek bernilai miliaran dolar, terutama proyek-proyek beresiko tinggi di mana biaya produksi minyak melebihi harga minyak sekarang. Dari Washington DC, tim VOA. Saya sudah menetapkan pilihan hati. Yang mana? Yaitu di belakang, Jurgen. Ini Corvette Z06. Ini Chevrolet yang ini harganya $80.000. 650 horsepower. Tapi ini terlihat dari desainnya, kalau ketemu polisi tidur kayaknya mentok. Iya, jadi makanya dilihatin aja, jangan dibawa ke jalan ya. Kalau bisa, kalau di sini kan mobil-mobil Amerika, tapi kalau misalnya mau melihat mobil-mobil Eropa ada di bawah. Oh, nanti kita ke bawah ya, pemirsa ya. Akan jalan-jalan ke bawah. Ya. Sekarang kita istirahat dulu. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di dunia kita. Pemirsa masih dalam ajang Washington Auto Show bersama Dunia Kita. Nah, kali ini Jurgen dan saya mau beli mobil dari Inggris. Jaguar ya. Nah, ini di lantai bawahnya ada mobil-mobil impor, merek impor. Ya. Seperti Jaguar F-Type ini. Nah, ini keren banget. Ini ada yang F-Type Coupe, itu mungkin sekitar $70.000-an. Rame ya, yang melihat mobil-mobil impor tentunya. Nah, jadi pemirsa, dari sini kami ingin membawakan sebuah cerita yang sebetulnya unik ya, karena ini sebetulnya masih berkaitan dengan bagaimana cara konservasi energi, bagaimana cara berhemat energi. Karena nggak cuma mobil, transportasi lain seperti yang sekarang ini sedang diteliti dan diuji coba adalah pesawat dengan panel surya. Sebetulnya ada juga mobil dengan panel surya, dan sekarang berkembang menjadi pesawat. Ini sebetulnya inovasi yang sangat menjanjikan ya. Karena pakai tenaga matahari kan gratis matahari. Nah, ini ada 2 orang yang akan menjelajah dunia menggunakan pesawat tenaga surya. Solar Impulse 2 disingkat SI2 tiba di Abu Dhabi dalam keadaan terurai. Pesawat yang terbuat dari bahan komposit serat kaca ringan itu sedang dirakit kembali untuk disiapkan menempuh perjalanan keliling dunia. Konsep serupa pernah diuji coba pendahulunya SI1 pada tahun 2012 dalam penerbangan panjang dari Eropa ke Afrika Utara dan pada 2013 saat terbang melintasi Amerika Serikat. Sayap SI2 sepanjang 72 meter ditutupi lebih dari 17.000 sel surya yang bisa menghasilkan listrik hingga 52 kW. Sel surya juga mengisi baterai yang menjalankan 4 motor listrik pesawat pada malam hari. Pesawat dengan 1 kursi ini akan lepas landas dari Abu Dhabi dan terbang sejajar dekat Khatulistiwa agar bisa mendapat banyak sinar matahari dan hanya mendarat beberapa hari sekali. 2 pilotnya akan saling berganti untuk menerbangkannya. Menurut salah satu pemrakarsa dan pilotnya,
Bertrand Piccard, penerbangan ini memerlukan ketahanan tinggi. It's very exciting for everybody, and we are also in the psychological preparation of the pilot and the team, because technology is okay, but you need to cope now with very long duration flights, single pilot on board for 5 days and 5 nights, a lot of stress for everybody. Menurut pilot pengganti Andre Borschberg, meski SI-2 bisa terbang otomatis, mereka berencana hanya menghabiskan 20 menit untuk istirahat atau tidur. Combien on peut en faire par nuit, c'est difficile à dire. On s'est entraîné le simulateur en faire 6 à 8 toutes les périodes de 24 heures, donc ça fait à peu près 2 heures de sommeil par 24 heures, ce qui est peu. Menurut pemrakarsanya, tujuan proyek ini adalah untuk menunjukkan keuntungan dari teknologi bersih dan sumber energi terbarukan. If an airplane can fly with no fuel around the world, can you imagine how these technologies could be used everywhere? Pesawat bertenaga surya ini dijadwalkan lepas landas pada bulan Maret dan tiba kembali di Abu Dhabi pada bulan Juli setelah terbang mengelilingi bumi. Dari Washington DC, tim VOA. Ya pemirsa, sekarang kita mau jajalin, ini namanya Camp Jeep Challenge. Kita mau lihat kayak apa sih kemampuannya. Ya. Halo Sergio. Sergio, how are you? Good. You guys ready to go on a Camp Jeep adventure here? Yeah. DC Auto Show. Now, hold on, okay, guys. This is a 35-degree angle up, 18 feet in the air at the top. I'm only giving it about 1,500 RPM. Jangan pingsan ya, Jurgen, jangan pingsan. Tenang. Best view of the auto show from up here at Camp Jeep, you guys. Awesome. On the way down, I'm gonna press my hill descent. He's gonna use ABS in the transmission. Saya seneng banget nih pemirsa yang kayak gini-gini. Kalau Jurgen sih udah pucat nih kayaknya. Saya juga seneng. It feels like it's gonna flip over, huh? You made it down nice and safe though, no problem. You got a professional driver here. Now coming up next, maneuverability. Dana 40. Makes it over no problem though. I see that we're going to tilt. Yes, we are. This Oh my goodness. angle tilt. Here we go. Okay, here we go. Hopefully we don't roll over. There we can rocket side to side, it's not going anywhere. Hopefully not, huh? No, I'm just kidding. You're fine. You're safe, I promise. Next is off camber. This is our final obstacle here that makes the Jeep trail rated. Hold on. Ya Jurgen, gimana tadi? Senang kan? Agak puyeng saya. Kamu sudah pusing ya? Pusing. Puyeng sama pusing digabung jadi pusing. Ya pemirsa, kalau saya sih malah senang Jurgen. Coba kalau misalnya saya yang nyetir, pasti kamu nggak terlalu puyeng. Pingsan langsung. Tapi ini gara-gara belum makan juga, Mbak. Iya, tapi ini lucu juga sih ya, yang namanya Jeep Challenge ini, Jeep ini, sekaligus memberikan pengalaman ya kepada warga di sini, kepada pengunjung yang datang, juga sekaligus jualan. Nah pemirsa, kalau gitu kita sudahi dulu dunia kita episode khusus dari Washington Auto Show kali ini. Jangan lupa kalau ketinggalan acara VOA yang ini atau ingin melihat acara VOA lainnya, bisa kunjungi website kami di www.voaindonesia.com atau bisa kunjungi Facebook dunia kita dengan kata kunci dunia kita. Dan jangan juga lupa untuk mention kami di Twitter di @voadunia_kita, dan juga kita masih bisa email ya saya untuk saran dan pertanyaan dan lain sebagainya di dunia kita @voanews.com. Ya, kalau gitu langsung aja kita pamit dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah.